perkebunan, dan juga pemukiman, termasuk juga illegal logging dan juga illegal mining. Oleh karenanya, momentum hari ini kami memohon kepada Bapak Menko PMK sebagai koordinator yang membawahi BNPB dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara untuk kiranya berkenan membuka acara ini. Acara ini berlangsung selama 2 hari, yang mana besok juga Bapak Presiden akan memberikan pengarahan kepada segenap komponen bangsa. Dijadwalkan besok kira-kira sekitar 10.000 peserta yang akan hadir selama 1 hari. Bapak Menko, pada pagi ini para pakar dari lintas ahli telah menyiapkan diri untuk menyampaikan sejumlah pendapat dan gagasannya. Dan pendapat serta gagasan ini nantinya akan disimpulkan. Hasil kesimpulan ini nanti sebagai rekomendasi dan besok akan disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir. Termasuk juga rangkuman dari hasil rapat tersebut akan dijadikan sebagai salah satu program sosialisasi melalui media cetak. Termasuk juga media elektronik yang hari ini akan melakukan program live streaming yang bisa diikuti oleh para pihak dan masyarakat yang tidak bisa hadir di tempat ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami memohon kepada Bapak Menko untuk bisa membuka acara ini, dan kita sekali lagi mari bekerja sama meningkatkan upaya-upaya untuk melindungi warga kita dari risiko bencana yang semakin hari semakin meningkat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo atas sambutannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan arahan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Sestama BNPB, Deputi 1 Kemenko PMK, Bapak Sekjen Palang Merah Indonesia, para Gubernur, Bupati, Wali Kota atau yang mewakili, para pakar tentang kebencanaan, baik yang berlatar belakang dari lembaga swadaya masyarakat, pemerintah maupun dari organisasi-organisasi relawan, filantropi yang saya banggakan, dan para narasumber peserta diskusi yang berbahagia. 100 hari saya mendapatkan amanah sebagai Menko PMK, ini sebetulnya masih mencari pola permainan. Mencari pola permainan seperti apa sebetulnya yang cocok untuk kita, untuk saya lakukan 5 tahun ke depan. Perlu saya sampaikan untuk diketahui bahwa Menko PMK saya kira salah satu di antara Menko yang paling tidak dikenal gitu ya. Singkatannya saja PMK itu banyak yang nggak tahu apa itu PMK. Gitu. Dikira pemadam kebakaran. Dan tugasnya sebagai koordinasi. Ada 6 kementerian di bawah Kemenko PMK dan ada beberapa badan dan lembaga, salah satunya adalah BNPB.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi mungkin juga ada yang tanya-tanya, saya khawatir itu, ini apa urusannya BNPB kok ngundang Menko PMK gitu. Jadi ini saya sampaikan bahwa BNPB itu berada dalam koordinasi Kemenko PMK. Karena itulah Pak Doni yang meminta saya untuk mengantarkan diskusi pada pagi hari ini. Dan kebetulan hampir semua personil yang ada di koordinasi saya itu baru semua. 6 menterinya baru, alhamdulillah BNPB-nya agak lama, jadi relatif sudah nyambung. Apalagi saya sudah lama bekerja sama dengan Pak Doni waktu masih Mendikbud. Sehingga agak yang lain tentu saja masih harus nyocok-nyocokan. Gitu ya. Lebih banyak atau daripada manfaat bangunan, dan itulah tugas dari kita semua, misi kita melalui BNPB ini. Gitu. Jadi kita tidak bisa membusungkan dada bahwa kita ini setelah membangun besar-besaran, tanpa kemudian kita berpikir sebetulnya berapa kerusakan ciptaan Tuhan yang akibat dari kita membangun itu. Jangan-jangan kita tidak menjadi wakil Tuhan, tetapi menjadi wakil setan. Karena apa? Karena ternyata kita telah banyak menciptakan kerusakan akibat tangan kita itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, ini saya kira yang harus kita pegang betul gitu. Jadi kita ini wakil Tuhan untuk memelihara, yaitu sebagai Rabbul Alamin gitu. Tuhan sebagai pemaha pemelihara. Jangan sampai kita justru menjadi sebaliknya dari itu. Nah, tapi memang kadang-kadang dua pilihan itu kan tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Ketika kita membangun pasti juga harus ada yang kita korbankan, tapi mestinya kita harus ada pemikiran untuk menomboi atau mengganti kalau perlu bisa yang lebih bernilai daripada yang kita hilangkan itu, dan itulah yang disebut dengan sustainabilitas itu, keberlanjutan itu. Seharusnya lah kalau kita sudah mau membangun dan kita hitung-hitung ternyata nilai keberlanjutannya itu kecil, ya jangan diteruskan. Mestinya begitu perintah Tuhan. Saya kira itu pengantar saya yang agak menyimpang mungkin, tapi sebagai bahan renungan saja untuk rapat koordinasi. Pesan saya tadi itu, bahwa kita ini ditakdirkan menjadi wakil Tuhan untuk memelihara ciptaannya. Jangan sampai ketika tangan kita itu melakukan sesuatu justru tidak sebagai tangan Tuhan tapi tangan setan itu. Yang kedua, ingat bahwa wilayah kita yang termasuk bagian dari cincin api ini adalah kita harus sikapi sebagai anugerah agar kita menjadi bangsa yang tangguh. Karena bangsa yang tangguh adalah bangsa yang banyak bisa merespon tantangan dengan baik. Semakin keras tantangannya, mestinya semakin baiklah dia akan menjadi bangsa yang baik. Gitu. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan kan, yang selalu kita baca kalau sholat itu kan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi Tuhan itu mendoktrin kita, setiap sesuatu kesukaran itu harus ada kemudahan, atasnya ada kemudahan. Setiap kesukaran diikuti dengan kemudahan. 2 kali disebut, itu maksudnya terus menerus. Jadi untuk orang naik tingkat, ke tingkat yang tinggi, pasti melalui ujian. Dan kalau sudah lulus ujian pertama, jangan kemudian berhenti, harus segera menantang ujian yang berikutnya, kesukaran yang berikutnya. Yang sampai nanti tercipta kemudahan baru, dan jangan berhenti lagi, dia juga harus menantang kesukaran berikutnya, sampai puncak yang paling tinggi. Puncak paling tinggi itu adalah orang yang bisa lolos dari semua ujian-ujian. Dan setiap ujian itu sulit, ujian itu sukar. Jadi jangan cari ujian kok yang mudah, ya mudah namanya bukan ujian. Gitu. Karena itu ketika ujian nasional banyak yang saya dibully, anak-anak bilang ini ujiannya kok sukar, ya memang ujian kok minta mudah. Kalau mudah ya bukan ujian, ujian itu pasti sukar. Apa ada? Alhamdulillah saya diuji oleh Tuhan dapat uang 50 miliar. Kan enggak ada toh. Pasti saya diuji, sedang dapat ujian oleh Allah,
oleh Tuhan karena kena musibah, kan gitu. Kalau dapat kok dapat ujian itu bagaimana? Ya ujian itu pasti kesukaran, dan itu karena itu kita tidak boleh berhenti menghadapi ujian-ujian itu. Semakin sulit tingkat kesulitan tertentu akan semakin mempermatang, membuat tangguh kita baik secara individu maupun bangsa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahannya. Mohon izin kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung untuk meresmikan Rakornas Penanggulangan Bencana. Untuk itu kami undang kembali Letnan Jenderal TNI Doni Monardo selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk bergabung dan meresmikan Rakornas Penanggulangan Bencana 2020. Ya, kepada Bapak Muhadjir Effendi silakan untuk dapat memukul gong diiringi dengan tepuk tangan dari hadirin yang paling meriah. Baiklah, dengan ini Rakornas Penanggulangan Bencana 2020 resmi dibuka. Ya, silakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu Pak Muhadjir Effendi dan juga Jenderal TNI Doni Monardo. Ya. Baik hadirin boleh tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan juga Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup pembukaan Rakornas PB 2020, mari bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan hati-hati kita bersama, memohon kepada Allah agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti diskusi panel dalam rangka Seminar Nasional Rakornas PB tahun 2020. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Kiranya kegiatan ini dapat bernilai ibadah dan menjadi upaya kami sebagai putra-putri bangsa ini untuk membangun ketangguhan masyarakat di Indonesia. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan memanfaatkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk kebermanfaatan. Ya Allah yang maha perkasa, sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali datangnya dari-Mu. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kearifan dalam memecahkan permasalahan bangsa dan negara ini, dan jadikanlah kami sebagai orang yang bersyukur. Ya Allah yang maha pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, kuatkan ikatan kami untuk bersama bersinergi mencari solusi membangun bangsa ini, dan lindungilah kami dari segala macam mara bahaya. Ya Allah yang maha pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan dan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin-pemimpin kami. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap
bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan ini. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hafiz. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menutup pembukaan Rakornas PB 2020, saya ingin menyampaikan beberapa informasi untuk seminar nasional yang akan dibagi ke dalam 6 panel. Bagi peserta yang melakukan registrasi, silakan untuk dapat menuju sesuai undangan panel yang telah diterima. Dan juga tempat registrasi peserta panel 1, 2, dan 6 berada di depan auditorium ini. Dan untuk panel 3 sampai 5 ada di gedung bawah Pusdiklat yang ada di lobi. Dan juga bagi peserta non-panel, silakan untuk dapat melakukan registrasi di depan tangga utama lantai 2. Panel akan dimulai pada pukul 9 tepat untuk yang pagi dan siang akan dimulai pada pukul 12.00. Hadirin sekalian, untuk 6 panel dalam seminar nasional itu terdiri dari panel 1, manajemen kebencanaan, panel 2, ancaman geologi dan vulkanologi, panel 3, ancaman hidrometeorologi, panel 4, ancaman hidrometeorologi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, puting beliung dan abrasi. Panel 5, ancaman akibat limbah dan kegagalan teknologi, limbah industri, plastik, rumah tangga medis, kegagalan teknologi, tinja yang berdampak pada gangguan kesehatan dan hilangnya sumber air bersih. Dan panel 6 adalah sosialisasi keluarga tangguh bencana dan edukasi kebencanaan. Baiklah hadirin sekalian, demikian rangkaian pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2020. Acara selanjutnya adalah coffee break dan nanti akan dilanjutkan ke dalam seminar nasional yang dapat diikuti hadirin sekalian dalam 6 panel. Akhir kata, saya Sasti Hapsari pamit undur diri. Kami haturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.